Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lina Marwah, NIM 1917301136. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian harta waris bagi khunsa. Khunsa sendiri adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, yaitu alat kelamin laki-laki atau alat kelamin perempuan, atau hanya mempunyai satu lubang yang tidak menyerupai alat kelamin laki-laki maupun alat kelamin perempuan. Adapun jika seseorang hanya mempunyai salah satu dari alat kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia tidak masuk dalam kategori khunsa. Bahkan seseorang laki-laki tidak boleh bergaya, berpakaian, berpenampilan, dan cara berbicara menyerupai atau mirip dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Khunsa itu sendiri terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama khunsa muskil dan yang kedua khunsa ghairu muskil. Khunsa muskil adalah khunsa yang sama sekali belum bisa dihukumi status kelaminnya. Hal tersebut karena tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan kecenderungan kepada laki-laki atau perempuan. Contohnya adalah jika seseorang mempunyai dua alat kelamin laki-laki dan perempuan dan keduanya berfungsi secara bersama. Adapun menurut jumhur ulama, tumbuhnya jenggot dan tumbuh besar kecilnya buah dada tidak bisa dijadikan pijakan dalam penetapan status kelamin khunsa muskil tersebut. Operasi kelamin biasanya menjadi solusi atas permasalahan ini agar mendapatkan kejelasan status kelaminnya. Yang selanjutnya, pengertian khunsa ghairu muskil adalah khunsa yang mempunyai alat kelamin sebagaimana khunsa muskil, namun masih bisa dihukumi status kelaminnya dengan melihat tanda-tanda kecenderungan pada salah satunya, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang status hukum waris bagi khunsa. Khunsa muskil tidak mungkin berstatus suami, istri, bapak, ataupun ibu. Bahkan pernikahan tidak akan sah jika salah satunya berstatus khunsa muskil. Kemungkinan yang terjadi adalah jika khunsa muskil berstatus sebagai anak, saudara, ataupun paman. Pembagian harta waris yang salah satu atau beberapa ahli warisnya khunsa ghairu muskil tidak ada permasalahan karena masing-masing dari ahli waris yang berstatus khunsa tersebut dapat dipastikan jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun untuk pembagian harta yang salah satu atau beberapa ahli warisnya adalah khunsa muskil mengikuti beberapa ketentuan berikut. Yang pertama, jika bagian antara laki-laki atau perempuan sama besarnya, maka harta langsung dibagi kepadanya tanpa ada permasalahan yang berarti. Yang kedua, jika bagian antara laki-laki dan perempuan berbeda, maka keempat mazhab memiliki cara penyelesaian yang berbeda-beda. Menurut mazhab Hanafi, ahli waris yang berstatus khunsa muskil tersebut akan mendapatkan bagian terkecil antara kemungkinan waris yang berstatus khunsa muskil tersebut akan mendapatkan bagian terkecil antara kemungkinan laki-laki dan perempuan. Adapun ahli waris yang lain mengambil bagian terbesar dari kedua kemungkinan tersebut. Sedangkan menurut mazhab Maliki, khunsa muskil dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, jika ia masih hidup tetap mendapatkan bagian dalam dua kemungkinan laki-laki dan perempuan. Terus bagian yang kedua, jika ia mendapatkan bagian dari salah satu dari kedua kemungkinan dan tidak mendapatkan bagian dalam kemungkinan yang lain. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, khunsa muskil maupun ahli waris yang lain diberi bagian terkecil dari kedua kemungkinan. Adapun sisanya dimauqufkan sampai ada kejelasan terkait status kelaminnya tersebut, baik secara medis tanda-tanda yang nampak ketika dewasa atau sesuai kesepakatan keluarga. Kemudian menurut mazhab Hambali memiliki jalan tengah di antara mazhab Syafi'i dan Maliki dengan ketentuan jika sangat dimungkinkan akan sangat kejelasan terkait status khunsa muskil dalam waktu dekat, maka mazhab Hambali setuju dengan pendapat mazhab Syafi'i dengan cara setiap ahli waris mengambil bagian terkecil dan sisanya dimauqufkan. Namun jika tidak, maka dalam hal ini mazhab Hambali sepakat dengan mazhab Maliki, sebagaimana diketahui dalam mazhab Maliki bahwa jika khunsa tersebut tetap mendapatkan bagian dari kedua kemungkinan, maka ia akan mendapatkan bagian setengah dari dua kemungkinan laki-laki dan perempuan. Namun jika tidak, maka ia akan mendapatkan setengah dari kemungkinan mendapatkan bagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enrisatul Khairiyah, NIM 1917301118 dari kelas 4 SC. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mafqud atau orang yang hilang. Apa sih yang dimaksud dengan mafqud?
Jadi mafqud itu maksudnya apabila ada orang yang tidak diketahui kabar atau keberadaannya dan tidak diketahui keadaannya apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Jika orang tersebut diketahui keberadaannya saja dan tidak diketahui secara persis keadaannya, maka orang tersebut masuk ke dalam kategori mafqud. Orang yang hilang atau mafqud yang belum diketahui keberadaannya perlu dipastikan keadaannya karena berhubungan dengan harta yang ia tinggalkan ataupun sebagai ahli waris ketika saudaranya meninggal dunia. Selain itu, penetapan mafqud dihukumi meninggal juga menjadi hal yang menjadi pertimbangan. Dengan demikian, paling tidak ada tiga hal yang berkaitan dengan mafqud yang berhubungan dengan penetapan status meninggal dan tidaknya, yaitu yang pertama pewaris, yang kedua ahli waris, dan yang ketiga harta yang ia tinggalkan. Selanjutnya kita bahas satu-satu. Yang pertama, mafqud sebagai pewaris. Jika seorang tidak diketahui kabar dan keberadaannya, maka dalam hal ini para pakar hukum Islam berbeda pendapat. Menurut para pakar dari kalangan Hanafiyah, status orang yang meninggal diserahkan kepada hakim untuk beristihad, menimbang dan memutuskan hal yang menjadi maslahah bagi semua pihak. Sedangkan ulama Hanbaliyah berpendapat hampir sama dengan pakar dari kalangan Hanafiyah, hanya saja keputusan meninggal dan tidaknya dikaitkan dengan keadaan sebelum ia dinyatakan hilang. Yang kedua, harta warisan. Berkenan dengan harta, semua ulama mazhab 4 sepakat bahwa mafqud dianggap masih hidup. Hal ini berarti harta yang dimiliki oleh mafqud masih menjadi miliknya, tidak boleh digunakan atau dibagikan kepada saudara-saudaranya atau ahli warisnya jika ia dinyatakan meninggal sebelum ada ketetapan dari hakim atau kejelasan tentang hidup atau meninggalnya. Dan yang ketiga, sebagai ahli waris, mafqud sebagai ahli waris. Jika keberadaan seorang tidak diketahui secara pasti atau dinyatakan hilang, maka hak waris atau orang tersebut tidak dapat ditetapkan. Pendapat ini diungkapkan oleh jumhur ulama Hanafiyah. Kita lanjut, contoh dari perhitungan mafqud sebagai ahli waris. Di sini ada kasus seorang meninggal dengan meninggalkan harta 36 juta dengan ahli waris istri, 1 anak laki-laki dan bapak. Untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan pandangan jumhur ulama, maka kita harus membuat 2 perhitungan kemungkinan, yaitu kemungkinan masih hidup dan kemungkinan sudah meninggal. Demikian contoh perhitungan waris bagi orang yang hilang atau mafqud. Selanjutnya yaitu pembagian waris untuk orang yang tertawan atau asir. Adapun yang dimaksud dengan orang tertawan adalah orang yang ditawan karena ditangkap atau kalah dalam suatu peperangan. Seseorang tawanan apabila diketahui dengan jelas alamat atau domisili tempat penawanannya dan status hidup atau matinya tidak diketahui, akan menimbulkan persoalan terhadap pewarisan. Dengan kata lain, ketidakjelasan status tersebut akan menimbulkan persoalan. Kebanyakan ahli hukum Islam menganalogikan orang tawanan yang statusnya tidak diketahui dengan pasti kepada orang yang hilang atau mafqud sebagaimana dibicarakan di materi sebelumnya. Adapun yang menjadi ilat hukumnya adalah terletak kepada sama-sama tidak diketahui kabar beritanya. Dengan demikian, dalam persoalan penyelesaian warisan orang yang dalam tawanan ini peran hakim sangat menentukan. Hal ini tentunya setelah lebih dahulu ditempuh untuk mendapatkan informasi
orang yang tertawan tersebut. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menerangkan materi tentang meninggal bersama. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam masalah mawaris ialah tentang pembagian harta warisan yang meninggal bersama. Karena sebab kecelakaan atau tenggelam atau juga kebakaran. Penyebab seperti ini menyulitkan untuk diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu. Tentu yang dibicarakan di sini ialah mereka yang meninggal bersama dengan ahli warisnya. Entah itu anak atau orang tuanya atau juga saudaranya yang memang masih dalam golongan ahli waris. Dalam pembahasan faraid, masalah ini disebut dengan pembahasan harta waris al-gharqa. Secara bahasa al-gharqa berarti orang yang tenggelam, dan dalam istilah ahli faraid, al-gharqa berarti orang yang meninggal bersama dengan yang lain dalam keadaan meninggal tidak diketahui mana yang lebih dahulu, seperti yang meninggal karena sebab kebakaran atau tertimpa reruntuhan bangunan atau sejenisnya. Dalam hal ini, keadaan al-gharqa terbagi dalam 3 keadaan sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Diketahui dengan sangat meyakinkan bahwa mereka meninggal dalam waktu yang sama, seperti korban bom atau reruntuhan bangunan. 2. Diketahui dengan sangat meyakinkan bahwa salah satu di antara mereka meninggal lebih dahulu dari yang lain, seperti hanyut atau kebakaran, namun diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu. Untuk keadaan pertama, maka ulama telah berijma bahwa mereka tidak saling mewarisi dan harta warisannya hanya diberikan kepada orang yang hidup. Untuk yang kedua, maka yang meninggal belakangan mendapatkan harta waris dari yang meninggal lebih dahulu, dan ini ijma ulama. Namun ada keadaan ketiga dan keempat, yaitu yang ketiga, tidak diketahui apakah mereka meninggal karena kejadian yang sama dan dalam waktu yang bersamaan, seperti musibah tabrakan kendaraan. Ada 2 tabrakan beruntun dan tidak diketahui secara meyakinkan apakah mereka meninggal pada tabrakan yang pertama berbarengan atau tidak. 4. Tidak diketahui mana yang lebih dahulu dan mana yang meninggal belakangan, dan 1 kecelakaan atau tragedi. Apakah orang yang meninggal pertama karena kebakaran yang mereka ada bersamaan di dalam kebakaran itu, namun tidak jelas siapa yang meninggal lebih dahulu. Inti dari 2 poin itu ialah tidak diketahuinya keadaan masing-masing mayit, mana yang meninggal lebih dahulu atau apakah mereka meninggal berbarengan dalam waktu yang sama. Untuk kedua keadaan seperti ini, ulama berbeda pendapat tentang pembagian harta waris menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama mengatakan bahwa masing-masing mereka mewarisi satu sama lain. Kelompok kedua, mereka mengatakan bahwa tidak saling mewarisi dan harta mereka hanya diwariskan kepada ahli waris yang masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang non-muslim dan murtad. Ya, sebagaimana diketahui bahwa jumhur ulama sepakat bahwa muslim dan non-muslim atau kafir tidak dapat saling mewarisi saudaranya yang meninggal dunia kecuali sahabat Mu'ad bin Jabal dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sama halnya dengan orang-orang kafir, murtad dan muslim juga tidak bisa saling mewarisi dalam pandangan jumhur fuqaha. Bahkan harta yang dipunyainya diserahkan ke Bait al-Mal sebagai harta fai. Namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang murtad hanya didapatkan selama menjadi muslim, bisa diwariskan kepada ahli waris yang muslim. Adapun harta yang diperbolehkan ketika sudah pindah agama diserahkan ke Bait al-Mal sebagai fai. Adapun ketika murtad adalah wanita, maka hartanya dibagikan kepada ahli warisnya. Hal ini karena wanita yang murtad tidak boleh dibunuh atau hukum mati karena kemurtadannya. Akan tetapi diminta untuk bertaubat dan ditakzir atau dihukum sampai kembali kepada Islam atau meninggal. Kemurtadannya tidak dianggap meninggal. Lain halnya jika yang murtad adalah laki-laki dalam kajian fikih. Jika murtad atau laki-laki tidak mau kembali kepada agama Islam setelah 3 hari dan dimintai untuk bertaubat, maka ia dianggap meninggal secara hukum Islam. Kemudian hartanya diserahkan ke Bait al-Mal karena sudah tidak berhak lagi secara hukum. Adapun dalam pembahasan ilmu waris yang menjadi pembeda dalam hal agama adalah antara muslim dan non-muslim. Ini artinya semua agama selain Islam hukumnya sama, baik Yahudi, Nasrani atau Kristen dengan berbagai sektenya, Buddha dan sebagainya, sama kedudukannya dalam waris dan saling mewarisi. Hal ini senada dengan firman Allah
Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 8. Dari ayat ini tampak jelas bahwa sesama non muslim saling menjadi penolong, teman, dan wali bagi yang lain.